Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Sahabat PC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dari Allah. Kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Hingga pada hari ini kita telah berada di Ramadan hari kelima. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui Allah berkahi dan Allah berkenan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus mengupgrade diri, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu di dunia ini memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi dari keimanan ialah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang yang dipanggil di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ada khitabnya, ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa. Panggilan atas keimanan ini adalah untuk menjalankan syariat puasa. Nah, jadi antara iman dan syariat itu adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Nah, syariat itu apa sih sebenarnya? Syariat adalah aturan yang Allah turunkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dikenal dengan hablum minan nafs, dan manusia dengan manusia yang lain. Hubungan ini dikenal dengan hablum minan nas. Ya. Lalu syariat yang Allah turunkan ini pasti akan mendatangkan maslahat. Karena Allah yang menciptakan, Allah juga mengetahui aturan apa yang mesti diterapkan agar manusia ini bisa mendapatkan manfaat. Tentu saja syariatnya Allah. Haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Apabila diterapkan syariat Islam, maka akan mendatangkan maslahat. Setidaknya tujuan-tujuan mulia syariat Islam itu ada 8. Yang pertama, al-muhafazatu 'alal aql, penjagaan atau pemeliharaan atas akal. Manusia Allah ciptakan menjadi hambanya yang mulia karena memiliki akal yang membedakannya dengan makhluknya yang lain. Akal ini mesti dijaga dengan sebaik mungkin. Maka di dalam Islam ada syariat untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan ke atas setiap muslim. Dan mesti dijaga akal ini dari segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi minuman keras, dan segala hal yang dapat merusak lainnya, seperti pornografi dan lain-lain. Inilah tujuan mulia syariat yang pertama. Yang kedua, al-muhafazatu 'alan nasl, menjaga keturunan, pemeliharaan atas keturunan. Nah, di dalam Islam, untuk menjaga keturunan ini, Allah telah mensyariatkan laki-laki menikah dengan perempuan, dan ada aturan-aturan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruh perempuan boleh dinikahi, ada yang namanya mahram. Dan ini memang sudah Allah tetapkan karena Allah paling tahu yang manusia butuhkan. Maka Allah juga mengharamkan namanya LGBT, laki-laki suka laki-laki, itu tidak sesuai dengan fitrah. Allah haramkan karena bayangkan kalau laki-laki berhubungan dengan laki-laki, maka keturunan akan rusak, tidak akan ada keturunan berikutnya. Begitu juga Allah mengharamkan zina. Di sini terdapat maslahat bagi manusia apabila menjaga dirinya tadi dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-muhafazatu 'alal karamah, pemeliharaan atas kemuliaan. Di dalam Islam, kemuliaan seorang mukmin itu sangat berharga. Maka ada syariat memuliakan tamu. Kemudian juga ada larangan menuduh wanita berbuat zina yang tidak ada bukti. Bagi pelakunya bisa dijatuhi hukuman qadzaf, yaitu dicambuk 80 kali, atau ketika perempuan yang dituduh zina tadi dijatuhi rajam sehingga mati, maka sang penuduh yang tidak terbukti tadi atas tuduhannya, maka akan dijatuhi hukuman yang setimpal. Yang keempat, al-muhafazatu 'alal mal, penjagaan atas harta, pemeliharaan atas harta. Di belakangan ini kita lihat banyak sekali terjadi kasus pencurian. Ya, di dalam Islam bagi orang
lain yang bagi seseorang yang mencuri, maka dijatuhi hukuman potong tangan. Ini menjaga harta agar tidak memakan atau mengambil harta yang bukan haknya. Ya, bagi seseorang yang kedapatan mencuri dan sudah sesuai dengan ukuran mesti dijatuhkan hukum potong tangan, maka akan diberlakukan hukum potong tangan, bukan hukum yang lain. Ini menjadi pencegah bagi yang belum melakukan dan menjadi penembus bagi yang sudah melakukan. Yang kelima, al-muhafazatu 'alan nafs, menjaga jiwa, pemeliharaan atas jiwa. Jiwa seseorang di dalam Islam itu sangat berharga, ya. Menjaga satu nyawa di dalam Islam itu ibarat menjaga seluruh nyawa. Menghilangkan satu nyawa yang tanpa hak di dalam Islam ibarat membunuh seluruh nyawa. Maka ada syariat larangan membunuh. Bagi orang yang melakukan pembunuhan ada qisasnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian melakukan qisas bagi pelaku pembunuhan. Nah, ini agar terjadi penjagaan atas jiwa. Kalau tidak dilakukan hal ini, seperti yang kita lihat, ya, hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan hari ini di penjara. Kemudian keluar dari penjara, orang yang membunuh ini ternyata dibunuh lagi oleh anak yang dibunuh tadi. Sehingga ini rantainya tidak bisa terputuskan. Lingkaran-lingkaran yang seperti ini dapat menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat. Maka syariat Islam sudah sangat luar biasa menjaga supaya tidak terjadi hal itu. Ada syariat qisas bagi pelaku pembunuhan. Kemudian yang keenam, al-muhafazatu 'alad din, pemeliharaan atas agama. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Al-Mudabbir telah menetapkan bahwa orang yang berada di luar Islam atau orang-orang kafir itu tidak ada paksaan sedikit pun untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tetapi orang yang sudah dari dalam itu tidak diperbolehkan untuk keluar. Ketika mereka murtad, maka ada syariatnya untuk diajak bertobat kembali 3 hari maksimal. Ketika diajak akan tetapi tidak mau, maka dia akan mendapatkan hukuman mati. Ini lebih menjaga agama Islam ini dengan kemuliaannya. Yang ketujuh, al-muhafazatu 'alal amn, pemeliharaan atas keamanan. Sahabat PC rahmati Allah, pernah kita dengar seseorang membela diri dari begal, tetapi justru dia mendapat sanksi, ya. Di dalam Islam, para pelaku begal itu namanya qati'ut thariq, ada hukumannya tersendiri. Jika ia menghilangkan nyawa, maka baginya hukuman mati. Jika ia menghilangkan harta, menghilangkan hak, itu tergantung apa yang dilakukannya, maka bisa terjadi hukum. Ada hududnya bagi pelaku begal. Sudah jelas hukumnya dalam Islam, agar terjaga keamanan kaum muslimin. Dan yang terakhir, yang ke-8, al-muhafazatu 'ala daulah, ya, pemeliharaan atas negara. Ini sangat penting sekali agar negara dapat terlindungi, terjaga dari pemberontakan. Nah, ini baru bisa kita rasakan kemaslahatannya apabila diterapkan semua. Maka marilah bersama-sama kita bersegera menuju syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang mulia ini, bersama-sama kita bersegera menuju rahmat Allah dengan menjalankan syariatnya. Tidak lagi hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti kata hati, karena ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut jiwa kecewa, ikut syariat selamat. Konsekuensi dari keimanan adalah menjalankan syariat, karena bukti cinta adalah taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.